Perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang besar. Maka dalam hal ini kita harus menjaga diri kita dengan beberapa upaya. Di antaranya menjaga mata kita agar tidak jelalatan, atau menjaga pandangan terhadap wanita yang bukan mahramnya dengan melampaui batas. Di dalam surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah Muhammad kepada orang iman laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga farjinya. Di dalam ayat 31 Allah juga berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazuna furujahum." Katakanlah Muhammad kepada orang iman perempuan, hendaknya mereka juga menundukkan pandangannya dan menjaga pada farjinya. Ingatlah, Rasulullah SAW itu sudah memberikan batasan di dalam pandang memandang antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Di dalam sebuah pantun dijelaskan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Jadi pelanggaran itu diawali dari sebuah pandangan yang berlebihan, kemudian sampai ke hati, yang kemudian terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang muncul dari setan untuk melakukan pelanggaran zina. Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, la tutbi'in natratan natrah fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah." Hai Ali, jangan kamu ikutkan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena dimaafkan bagimu pandangan pertama dan tidak dimaafkan bagimu pandangan berikutnya. Jadi tidak ada istilah mubazir kalau wanita cantik kok tidak dipandang. Artinya tidak seperti itu. Pandangan pertama dimaafkan, pandangan berikutnya itu tidak dimaafkan, artinya berdosa. Yang kedua yaitu menjaga diri kita agar selalu mutawari di dalam pergaulan. Artinya kita harus berhati-hati di dalam bergaul, apalagi dengan seorang wanita. Yang harus kita perhatikan bahwa kita tidak boleh nyepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Yang dikatakan nyepi di sini adalah keadaan di mana ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memang memungkinkan untuk berbuat pelanggaran tanpa ada seseorang pun yang mau mengingatkan. Ya, termasuk di dalamnya adalah telepon-teleponan, surat-suratan yang mungkin juga berpasangan dalam tempat keramaian tanpa ada yang memperhatikan atau menyaksikan pembicaraan dan perbuatan mereka berdua, sehingga tidak ada yang mengingatkan mereka. Jadi meskipun di pasar, di tempat ramai, kalau hanya ngobrol berdua itu disebut nyepi. Lah, keadaan ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan." Tidaklah nyepi seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali yang menikahinya adalah syaitan. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan nyepi, maka di antara mereka ada syaitan yang membuat mereka semakin nyaman dan akan terjerumus pada pelanggaran zina. Maka ini hati-hati. Lah, maka di dalam kita bergaul, kita harus mengerti batasan-batasan mahram, meskipun mereka terlihat masih keluarga kita sendiri. Contohnya sebagaimana ipar atau kerabat suami atau kerabat istri. Kita harus berhati-hati bergaul dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa dukhula 'ala nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa qala al-hamu al-maut." Kamu berhati-hatilah masuk menemui wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari Ansar yang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dengan ipar?" Maka Nabi menjawab, "Ipar itu berbahaya." Jadi meskipun masih keluarga sendiri, Nabi menggarisbawahi bahwa itu adalah berbahaya karena memang bukan mahramnya. Kemudian kita harus bisa
menghindari bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, secara khusus menyentuh dengan sengaja. Dalam satu hadis dijelaskan, sesungguhnya seorang laki-laki yang tersentuh oleh babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik daripada harus menyentuh pundak perempuan yang tidak halal baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan seseorang yang bukan mahram dengan kita itu berdosa dan itu tidak boleh, karena itu akan menimbulkan hal-hal yang akan menimbulkan atau menjurus pada perbuatan zina. Di dalam hadis Nabi bersabda, la ayyuta'anna fi ra'si ahdikum bimikhyatin min hadidin khairul lah min ayyamasamratan la tahillu lahu. Sesungguhnya apabila kepala salah satu kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka hindari sentuhan dengan orang yang bukan mahram dengan kita. Dan juga bagi wanita apabila berpergian jauh ini supaya disertai dengan mahramnya, seperti ayahnya, anaknya, atau saudara kandungnya, atau mahram lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir apabila berpergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan mahramnya. Maka bagi wanita ketika melakukan berpergian jauh, ya, Nabi memberikan petunjuk supaya disertai dengan mahramnya, tidak sendirian, karena itu sangat berbahaya. Dan juga wanita harus berbusana dengan busana yang baik. Jadi sebagai wanita muslim tentunya pakaiannya harus baik. Di dalam hadis Nabi bersabda, an-nisa'u awrah fa idza kharajatis tasrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat, maka ketika wanita itu keluar maka dihias-hiasi oleh setan. Hanya wanita itu sebenarnya biasa saja, karena pandangan kita dihiasi oleh setan sehingga akan terlihat wanita itu sangat luar biasa. Sebenarnya tidak cantik, tapi karena setan menghias-hiasi sehingga wanita itu akan terlihat sangat cantik. Kemudian juga bagi wanita ini harus memperhatikan auratnya. Kalau berpakaian ya harus benar-benar menutup auratnya, tidak berhias melebihi batas-batas syariat agama Islam. Yang ketiga, agar kita terhindar dari perbuatan zina, yaitu dengan cara menikah atau dengan cara berpuasa. Maka bagi para remaja, kalau memang benar-benar tidak tahan menahan hormon seksualnya, maka nikah secara sah ini merupakan jalan terbaik daripada harus mengalami pelanggaran-pelanggaran. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa illam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu nikah, maka segeralah nikah, jangan tunda-tunda. Sebab sesungguhnya nikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga farji. Maka barang siapa yang belum mampu menikah, maka silahkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu sebagai tameng atau sebagai pengurang dari hawa nafsu. Jadi para pemuda kalau tidak tahan lagi, ya, maka supaya segera menikah, jangan takut untuk menikah, karena dengan menikah agama kita akan lebih terjaga dan perbuatan zina itu akan lebih bisa terhindari. Jadi bagi seorang pemuda ini sebenarnya banyak bahaya, ya, banyak bahaya. Maka kalau sudah umurnya, ya, atau untuk menjaga pelanggaran zina, maka lebih baik segera menikah. Atau kalau belum mampu menikah, ya silahkan berpuasa dengan puasa sunnah, karena puasa itu akan lebih menjaga atau bisa menahan terhadap hawa nafsunya. Di dalam
Al-Quran surat An ayat 32 Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang solih dari budak-budak laki-lakimu dan juga budak perempuanmu. Apabila mereka dalam keadaan fakir, mau nikah nggak punya uang, belum punya pekerjaan, jangan khawatir. Allah akan memberikan kecukupan dari kefadalannya. Diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, iltamisu rizqa binikah. Carilah rizki dengan perantara nikah. Jadi kalau rizki ingin lancar, rizki kita ingin lancar, maka carilah rizki itu dengan perantara nikah. Contoh, dengan nikah, ya, kamu akan punya motor, punya rumah, punya magicom, punya wajan, punya kasur. Coba kalau tidak nikah, apa mungkin punya magicom, kemudian punya alat memasak, punya kompor, punya motor, punya rumah, ya, punya anak, gitu. Jadi dengan menikah, rezeki kita itu akan semakin lancar dan akan semakin berkembang. Dan dengan menikah agama kita akan terjaga. Idza tazawwaja ahadukum ajja syaitanu yaqul ya wailahu asama ibnu adam mini sulusai dini. Ketika salah seorang di antara anak Adam menikah, maka setan itu akan berteriak, "Duh celaka, manusia telah terjaga dariku sepertiga agamanya." Jadi dengan kita menikah, ya, sepertiga agama kita akan lebih terjaga.